Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih li dini alladhi huwa asmatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita ya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa manfaatkan dalam rangka kesyukuran kita kepada Allah. Untuk apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk ketaatan ya, bukan dalam rangka kemaksiatan ataupun kelalaian ya. Terutama nikmat sehat ya Ibu. Hari ini yang hadir sehat semua kan? Alhamdulillah. Jenengan masih ingat enggak yel-yel kita? Lama kita enggak ya, ingatkan yel-yelnya ya. Masih ingat enggak? Ayo ya. Apa kabar ibu-ibu wanita Islam? Alhamdulillah, selalu bahagia, semangat, sehat, dan bermanfaat. Allahu Akbar. Yes. Masih ditambah ya. Sama wanita Islam masih ditambah. Wanita Islam. Yes. Jadi kita harus semangat ya Bu. Apalagi kita mau ya dekat memasuki bulan istimewa Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu tidak hanya mulia ya Bu. Jadi jenengan kalau ditanya, ibu-ibu ada yang tahu bulan mulia, bulan apa saja? Macu kabeh. Barang dijawab bulan apa Bu? Ramadan. Banter salah. Nah ini ya. Bulan mulia itu Allah berikan kepada kita 4 ya. Ada nggak Ramadannya tuh? Orang nah ini wanita Islam menjadi sini kok ini bulan mulia jawabannya Ramadan ya. Bulan mulia itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Namanya wanita Islam. Nah, terus kalau bulan Ramadan berarti apa Bu? Istimewa ya. Tidak hanya ya mulia, suci dan istimewa. Oleh karena itu kita harus semangat masuk ke dalam bulan Ramadan ya. Jangan kelumbrak-kelumbruk, jangan lokro ya. Kalau hari ini saja dengan lokro, masih boleh makan, masih boleh minum, apa menek Ramadan ya tambah lokro, mergane apa? Kosong. Alasannya kosong, ngunggur turu kayak mubah.
jenengan itu hadiahnya palsu. Nggak ada. Orang berpuasa itu harus tetap semangat, malah justru dia berupaya untuk menghimpun kebaikan-kebaikan, karena setiap amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya tingkat, tidak hanya satu tapi bisa jadi berlipat-lipat. Makanya disebutkan di sebuah hadis, ketika Ramadan itu Allah buka pintu surga lebar-lebar. Karena apa? Ya tadi, obral pahala di situ. Ya. Jadi jangan kemudian jenengan kelingannya obralnya minggone matahari. Ramadan itu obral pahala, maka berupaya jenengan melakukan banyak kebaikan supaya apa? Supaya keluar dari Ramadan kita borong pahala. Dengan misalnya semangat ibadah itu, kita itu biasanya harus diimbing-imbingi karo pahala gitu. Mante anggar waku ke sholat malam, kalau sholat duha pahalanya gede ndi. Ki janjane kaya ngono ki dudu wong pinter. Tekon kaya ngono. Ibadah kok kaya wong dagang. Itu hitungan. Ya, jadi jangan tekon iki karo iki pahalanya oke ndi. Enggak usah. Ya. Pahala itu urusan Allah. Ya. Jangan ngomong sholat tahajud pahalanya lebih akeh daripada sholat duha. Dan sholat tahajud kalau ngantuk sementara duha kalau semangat hilang pahala akehnya, ya kan? Jadi niat kita itu sebagai hamba ibadah mengabdi taat kepada Allah. Masalah urusan pahala biar itu urusan Allah. Jadi jangan seperti beribadahnya kayak pedagang. Nek batine oke gelem, nek tombok enggak. Nah, ini pedagang. Ya, jadi beribadah itu seperti ibadahnya orang merdeka sudah, ya. Enggak usah ngegas berapa pahalanya berapa, ganjarannya enggak usah. Itu urusannya Allah. Yang penting kita berkualitas ibadahnya, pasti Allah akan berikan yang lebih dari yang kita bayangkan. Kan begitu. Ya. Nah, ini saya tawarkan Bu hari ini, ya. Apakah fikih meneruskan batasan kita atau fikih persiapan Ramadan? Ini persiapan Ramadan. Ini persiapan Ramadan. Kesepakatan loh ya. Persiapan Ramadan. Kira-kira kenapa sih kok Ramadan harus pakai persiapan atau tarhib Ramadan? Ya, tarhib Ramadan. Ya, persiapan menyambut bulan Ramadan. Nah, kira-kira alasannya apa, Bu? Yang pertama tentu saja tadi, karena bulan Ramadan itu bukan sembarang bulan, dia bulan suci dan istimewa. Maka harus bersiap. Kalau kita tidak bersiap, bisa jadi kita masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi biasa-biasa saja seperti Ramadan tahun kemarin, ya. Jadi ibadahnya ibadah musiman, ya. Wayahe wong poso ya melu poso, ya kan Bu? Ya engko bengi tarawih ya patute ya melu tarawih. Nek iso ya ruweannya. Boleh enggak? Boleh. Ya. Dengan catatan nanti Bu, kalau jenengan pakai ruku barunya sih umum wae. Ya, jangan dijeni. Ya. Rukunya jangan larang jangan nganti tadi ganggu kancane ning burine ning sampinge begitu dinggo rukunya mak rendane oke payete oke. Nah itu
Ya kalau kayak gitu gimana? Membuat fitnah nanti. Ya, yang pro, yang senang mesti tekon, Pak. Regane piro? Nah, itu ya. Karena mau wedok iki kaya ngono, ya. Kan perempuan tuh begitu, ya. Ya. Iya. Ya, gak seperti bapak itu cuek, ya. Nah, ibu-ibu, ya Allah, regane piro, tuku ini ngendi, entuk kredit apa? Ya, itu ibu-ibu maka, ya sering saya sampaikan loh ya. Kalau kita sholat barengan berjamaah, bawa ruku yang umum saja, ya. Sholat id sekalipun bawa ruku. Kalau punya ruku sing bagus banget, larang banget, mergane ditokoke bojone apa anake, dinggone ning omah. Ojo dinggone ya sholat id jamaah bareng. Engko nek wong ora seneng ngomong alat agene kuangan. Ya itu ya, karena tidak setiap teman kita yang melihat kita seperti itu. Nah sing seneng ya kae ngritik tekon kene tiro tekune ning. Ya. Jadi udah pakai biasa saja ya. Yang penting bersih, patut, terus tidak ada najis, kan begitu ya. Nah itu, jadi maka kita butuh persiapan itu ya, karena ini bulan istimewa. Kalau tidak persiapan, jenengan akan rugi. Sebab tahun depan belum tentu kita dapat menikmati Ramadan lagi. Sekarang saja, jangan tahun depan, 10 hari lagi kan kira-kiranya. Belum dipastikan. Makanya tadi kita doanya Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami ke dalam bulan Ramadan. Wasalim lana Ramadan, dan sampaikan bulan Ramadan kepada kami. Watasallamhu minna mutaqabbalan, dan terimalah semua amal ibadah kami di bulan Ramadan dengan penerimaan terbaik. Jadi dihafalkan Bu itu. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasalamhu minna mutaqabbalan. Ya. Oh ditulis. Ya. Ya. Monggo ditulis, tak dite wae. Ya. Allahumma, kalau jenengan kan punya HP semua toh. Nah, ada di situ, coba di Google ya. Ya. Ada toh Mbak? Nah, wes tuh. Di-share Mbak, di-share di grup wanita Islam. Tuh. Udah ada. Nah, udah nggak usah nulis Bu, kesuwen, konten tulis. Serak tuh. Persiapannya urung serak batu. Ibu-ibu kayak mana malahin kangen nih ya. Saya itu tadi masuk ya, senang-senang kaget. Mergane kok ruanganku jadi cantik banget. Ya. Alhamdulillah, ya alhamdulillah tambah cantik ya. Tambah cantik dan bersih ya. Nah, itu alasan pertama ya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus bersiap menyambut bulan Ramadan ya? Karena kita itu seringkali lalai, ya kan Bu? Lupa, apalagi dengan hal-hal yang sifatnya akhirat. Jadi kalau tidak ditangeke, nggak diingatkan, ya orang gagas tuh. Makanya kenapa setiap tahun ya diingatkan terus persiapan Ramadan.
janjane yang diomongke ya kuwi-kuwi wae. Magane awake dhewe seringkali lambat gas, nyepeleke, ya ngeremehke, ya itu tadi. Maka sekarang diingatkan lagi. Ya, supaya apa? Tidak rugi nanti ketika kita berjumpa dengan Ramadan, kita sudah ada persiapan. Ya. Kemudian yang ketiga alasannya, bukankah setiap ibadah di dalam syariat Islam itu sejatinya perlombaanmu? Ya. Allah sampaikan di surat Al-Baqarah, fastabiqul khairat, ya kan? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, kebaikan itu semua, termasuk di dalamnya adalah ibadah. Karena setiap kebaikan itu sejatinya ibadah. Tinggal ibadahnya maqdo atau ghairu maqdo, kan begitu. Ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan perlombaan, dan perlombaan sing melu orang munggu sa RT, orang munggu sa RW, sak dunya Bu. Berarti apa? Olimpiade. Olimpiade. Karena yang dilombakan juga cabangnya banyak. Ibadahnya. Bayangkan olimpiade, dengan perlombaan, kira-kira pengen tidak di pemenang atau ya sing penting meri. Ayo, ya jadi peserta. Ya, kira-kira pengen pripun Bu? Harus menang. Apalagi sing bikin perlombaan Allah. Ya, Allah. Awake dhewe iki kadang-kadang wis omongi karo Allah di surat Al-Baqarah, fastabiqul khairat, ning giliran ibadah. Alah, mbok wis kowe dadak ngeloke aku. Luwung lho aku ngerjake. Ya luwung ngomongi. Lumayan. Ya, iku awake dhewe iki ngono kuwi. Timbangane sing ora jarene. Nah, itu. Ya, jadi jangan. Allah itu memberikan kita ya, ibadah kebaikan itu berlomba, jadi kejar-kejaran harusnya. Ya, orang kemudian lumrah kayak mau. Ya, jadi, nah ini di bulan Ramadan itu betul-betul digelar. Ya, berlipat ganda setiap kebaikan yang kita lakukan di dalamnya. Makanya kata Allah, kata Rasulullah, ya tentu saja ini pastinya adalah wahyu dari Allah disampaikan oleh Rasulullah. 3 bulan Ramadan, pintu neraka ditutup rapat, kemudian pintu surga dibuka lebar-lebar. Itu berarti Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya yang beriman. Ya. Jadi jangan heran kalau jenengan nek Ramadan kok aku iso ya katam sekali ya. Katam sekali wae kemainnya orang Jawa. Biasanya lah bocor kurang ya. Kok ya iso ya Ramadan aku kok ya iso nganggo kerudung ya. 30 dina lho aku metu mesti rapat. Biasanya itu aja. Nah, gitu ya. Kenapa kok? Jangan kepedean, bukan kita, tapi Allah memang menyelipkan di hati setiap orang yang beriman semangat untuk melakukan ibadah. Ya, maka jangan heran ketika Ramadan kok ya orang kok terus kemudian dosa kabeh. Ya, tontonan sumber Ramadan rampung. Wis edan meneh. Ya edan meneh. Ya, sing maune nganggo kudung kumat dilepas. Sumuk. Ya. Ya, terus yang biasanya baca Quran wis leren sik ya. Aku kan wis bendino karo kowe. Nah, rumangsa meneh. Doi malah terus kemudian ya Allah alhamdulillah istirahat jadi terus orang terawih ya lah kan Ramadannya serampung ya
tadi. Ya, jangan, jangan. Ya. Jadi kita tentu saja tidak seperti itu karena tadi polanya fastabiqul khairat. Maka orang yang berlomba, apalagi tadi skupnya dunia, pastinya kan harus ada persiapan. Ini apa buatan? Nek enggak persiapan Bu, insya Allah tenan loh. Ya insya Allah. Mlebu Ramadan domblong. Ya karena tidak ada persiapan. Ya. Iya, akhirnya apa? Sing dicokal nunggu setan gepeng terus. Nek sekarang kayak gini ya. Jadi setan gepengnya nanti di lebok itu. Ya. Kemarin saya nerangkan gini, Bu Yeni nanti setan gepengnya itu HP-nya tak lebok ke kulkas. Ya oh coba kok rusak. Tidak begitu, tapi tadi harus diatur ini. Kenapa? Karena tadi ya waktu yang ada di bulan Ramadan itu sangat berharga. Ya. Nah kemudian itu alasannya. Sekarang persiapannya. Nah, persiapan yang pertama, persiapkan hati dan iman. Ini yang paling pokok, Mbak. Ya. Hati kita masuk Ramadan harus bersih. Iman kita masuk Ramadan sudah berada di atas, harus naik. Jangan imannya futur di bawah. Karena kalau imannya futur, ini digowo ya ibadah angel. Apalagi ditambah hatinya yang kotor. Maka bersihkan hati, tingkatkan iman. Kenapa kok sampai kepada harus meningkatkan iman? Karena Allah sampaikan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang diseru untuk puasa itu hanya orang yang memiliki iman. Tidak sekedar muslim, tapi harus beriman. Maka jangan heran, ya. Kalau masih banyak orang yang KTP-nya Islam, ya, yang di belakang tolong ya, kalau cuma pindah ngobrol di luar, ya, jangan di dalam, ya. Nah itu, ya, kalau tadi, ya, hanya sekedar tadi, ya, orang Muslim banyak KTP-nya Islam. Tapi ketika bulan Ramadan, ya, dia munggur lepas, lepus, merokok, ya, ahli hisab. Kira-kira pripun ya ngoten niku. Iya, ya, makanya yang diseru itu yang beriman. Ya, karena dengan iman ini mampu menjadikan jenengan bertahan untuk taat kepada Allah, meskipun ketaatan itu harus ditakdirkan dalam kondisi lapar dan haus. Ya kan Bu? Ya. Salah satu contohnya nih, ketika kita tidak puasa, ya, orang maem kawit esok tekanin jam 10 kira-kira petengnya pripun Bu? Wis ya. Iya. Coba, bukankah puasa itu tidak hanya sampai jam 10, sampai maghrib loh. Tapi kok bisa ya? Itu kekuatan iman. Maka jangan kemudian ya kita tidak muri-muri sing jenenge iman. Karena iman itu bisa naik, bisa turun. Harus kita upayakan iman selalu berada di atas. Nah bagaimana caranya? Tentu saja untuk menaikkan kadar keimanan kita, kita harus berlaku taat, ya, taat dengan seluruh, ya, apa yang disyariatkan agama ini, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi jangan kemudian, ya, rapopo nunggu dosa kecil loh. Rapopo nunggu koyo ngene, biasanya aku ya orang rapoke. Biasanya orang rapoke kok barang rapoke ora apa-apa. Ya. Nah, sekali waktu lah, sekali waktu jadi ini. Kok
Kok nek sekali waktu wis biasa jadi berkali-kali tagihan. Dan itu yang paling berpengaruh siapapun. Supaya kita bisa selalu meningkatkan iman, tidak turun iman kita. Ini adalah orang di sekeliling kita, teman kita. Makanya kita oleh Rasulullah diperintahkan cari teman yang baik, orang soleh. Kalau jenengan bertemannya sama ibu-ibu sing senenge kulineran, insya Allah Bu ya. Sudah dijawab dulu ya. Insya Allah lemu jenengan. Seneng kulineran pasti. Di mana-mana makan. Nah, dompetnya sing kurus. Entek dompetnya. Karena senengnya kulineran. Mereka yang suka ngaji pasti juga yang ngaji lagi ngantek dilok ke sing senenge kulineran itu. Kok sudah balik ngaji ya? Orang pegel-pegel ya. Padahal dia kulineran dia janji-janji orang pegel-pegel. Waduh wae. Maka cari teman yang baik, yang bisa meningkatkan iman dan membuat hati kita jadi bersih. Nah, persiapannya di samping teman yang pertama ya Bu ya, untuk membersihkan hati dan meningkatkan iman itu pertama jenengan mulai sekarang taubatan nasuha. Ya, kenapa? Karena yang namanya dosa itu mengotori hati dan bisa memberatkan untuk ibadah. Sehingga apa? Kalau hatinya kotor, imannya rendah, ini akan masuk ke dalam bulan Ramadan dengan hati yang lalai, malas-malasan, ya. Apalagi ada alasannya tuh lah, aku poso, ya nek mau berturah tuh, ora aneh, ya. Rapopo. Nah ini jangan, ya jangan. Jadi taubatan nasuha, ya. Taubatan nasuha sering sudah dibahas. Ya, apa itu? Ya, pertama tentu saja menyesali, ya. Kemudian mohon ampun kepada Allah. Yang ketiganya berusaha untuk tidak mengulangi, dan yang keempat menutup dengan ketaatan. Itu taubatan nasuha. Dan itu harus betul-betul kita jaga supaya tidak terulang lagi. Terutama apa Bu? Lalai dan malas. Yang sering kali kita lakukan dan kita merasa itu bukan dosa. Padahal sing jenenge males, lalai itu dosa. Ya. Di dalam Al-Qur'an disampaikan di surat Al-A'raf, ku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia, kata Allah. Siapa mereka? Mereka punya mata tapi tidak digunakan matanya. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan telinga. Dan mereka punya hati, tidak digunakan hatinya. Nah, mereka itu sejatinya seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Binatang tidak disertai akal, sementara manusia disertai akal. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang lalai. Ya, jadi lalai itu dosa. Dan biasanya lalai itu sedulure males. Orang males pasti lalai, orang lalai pasti males. Ya, ibaratnya seperti sabar dan syukur. Ya kan? Orang kalau bersyukur, insya Allah dia sabar. Dan orang yang sabar, insya Allah penuh syukur hatinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi malas itu dosa. Jadi kalau kita diberi panjang umur oleh Allah, umur malas-malasan, tapi ya punya terus tua. Kon ngopo? Ya, wis nek kon ngopo ki, jawabannya kon ngopo. Ya, berbahaya. Bukan tua, bukan jadi alasan.
dikatakan wis tuwa. Ya jelasnya wis tuwa, Mbak. Aku ya wis ngerti. Ya, ini orang terus kaya ngono. Karena justru ketika kita sudah tua, itu berarti matinya cedak. Ya kan? Dah, jarene kok dimati mergane durungoke sampune. Nah, ayo ditagih, ayo saiki. Sopo sing gelem mati dhisik ora enek sing ngacung. Nah, nek ditekoni alasannya apa? Jane mati ki enak lho, Bu tenan. Ya, wis kok ora rekoso. Wong mati ki ora rekoso lho. Ora mikir apa-apa. Ya wis ora mikir anak, ora mikir bojo sak karepku kono ya kan. Wis mati. Nah, itu jane enak. Ning kok ditani sapa sing arep mati sih ora do gelem. Giliran ditekoni mau apa to buku ora gelem. Orang durung duwe sangu urung akeh, kemayu kuwi. Alasane sangu urung aku kemayu. Ya, orang gelem golek. Ya, mergani ya tadi, lalai dan malas. Dan tadi, barang siapa yang diberi sehat, diberi umur panjang, kok dia malas? Ya, sejatinya dia sedang memperberat hisab. Memperberat hisab karena dosa malas itu, Bu. Ya. Wis to ora usah ngomong kaya ngono. Marahi aku wedi, yen kon wedi. Medeni, jenengan dimedeni wae. Kesok ya. Ya. Oh, pengenara dimedeni. Jadi kalau ada di sini yang tersinggung, silahkan tersinggung. Silahkan tersinggung. Aku singgung. Berarti kesinggung itu hatinya masih hidup. Ya. Meskipun bisa jadi sakit, ya, tapi masih hidup. Nek sing ora tersinggung, dablek. Berarti janjane dia wis mati. Hatine sing mati. Kalau ngaji kok kesinggung, jenengan alhamdulillah. Teko meneh Bu, sesuk. Ojo kesinggung terus mutung ora teko. Salah, teko meneh. Karena apa? Itu obatnya. Itu di situ obatnya. Ya. Karena ini tuh sejatinya jenengan itu lagi healing loh Bu. Tenang, ya. Jadi healing ini orang kudu numpak bis Bu. Waduh. Ya, arep piknik ceritanya. Ya. Mau seragam bagus-bagus, wonge ya ayu-ayu. Mbak, mau anak ini nih Mbak, healing. Astagfirullah, berarti stres HP juga. Ya, karena healing itu pengobatan. Nah ini kita pengobatannya pengobatan hati. Jadi ngaji itu sejatinya itu healing besar. Pengobatan hati. Karena apa? Hati kalau tidak diobati, sampai mati pun kadang-kadang kita tidak terasa secara jasadnya, ya kan? Ya. Hatinya mati, tapi jasadnya wah sombongnya luar biasa. Orang kalau hatinya mati biasanya seperti itu. Dan dia tidak terasa kalau sedang menantang Allah sejatinya. Nah ini alhamdulillah kita kecenderungan untuk ngaji tinggi. Berarti kita sedang mengobati hati. Mengobati hati itu dengan baca Quran, ya kan? Ya, pembawa hati kan Bu, dikrullah, ya dikir, ngaji. Makanya apa? Ngaji ini ditemani oleh malaikat, sehingga jenengan senang, tenang, ya. Orang kroso sak jam, ini wis pirang menit Bu, wis setengah jam. Ya, nah itu yang pertama jadi taubat. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana membersihkan hati dan meningkatkan iman, ya. Yang kedua itu perbaiki kunci surgamu. Nah ini apa itu kunci surga? Ya, kunci surga itu sholat. Nah, sholat, perbaiki sholatnya, ya. Perbaiki sholatnya. Maksudnya perbaiki gimana? Kualitas sholat kita tingkatkan. Jangan sholat sekedar menggugurkan kewajiban.
Karena sejatinya kalau jenengan bisa sholat berkualitas, pahalanya jauh lebih besar daripada jenengan sholat malam. Kenapa? Karena sholat fardu itu wajib, sementara sebanyak apapun sholat malam tetap kedudukannya adalah sunnah. Jadi jangan salah ya, jenengan sholat malam 11 rakaat baru turu subuh telat. Ini jangan salah ya, kuali. Jadi kalau belum bisa memang ya bangun di awal sepertiga akhir malam, maka bangunnya mepet subuh ya. Jangan bangun jam 2, rampung jam 3, terus turun. Insya Allah tadi setengah 6. Wong turu ya mau enak, jangan kebu ya. Awak dewe sering kali melakukan ini ya. Sudah pasang alarm jam 3 atau setengah 3. Giliran muni padahal muninya banter ditaruh di samping telinga. Yo, kuat ini. 10 menit. Wah, 10 menit saja. Nah itulah tidur ya. Dan memang betul ya, ketika kita tidur itu setan ganduli ya. Di antaranya ya dikencingi telinga kita, mata kita, diuri-uri, ayo malam masih panjang, bobo tenang. Ya tidur tenang. Nah itu ya, jadi kita harus sadar kalau memang belum mampu ya sepertiga malam ini ya, sebagian besarnya kita berjaga, maka upayakan mepet subuh. Jangan sampai yang dikorbankan yang wajib ya. Jadi perbaiki. Kenapa kok sampai sholat itu menjadi kunci pembuka pintu surga kita? Bukankah Allah sampaikan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sudah dijadikan janji Allah. Barang siapa yang menegakkan sholat dengan benar, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Dan orang yang bisa dan mampu meninggalkan perbuatan keji dan munkar, ini adalah ahli surga. Perbaiki sholat. Sampai kapan Bu? Sampai jenengan disolati. Iya, karena memperbaiki sholat itu tidak mudah loh Bu. Ya, jenengan sholat sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali. Ya, kira-kira ya sholat yang 4 rakaat 5 menit atau paling lama 10 menit itu bisa enggak dari takbiratul ihram sampai salam khusyuk? Bisa enggak Bu? Enggak bisa sampai sekarang juga ya, padahal udah ratusan kali sholat ya. Mau nambah Al-Fatihah wis pindah kok pikirannya ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sudah manclak Allah. Karena di depan kita itu Allah saat sholat, ya kan? Kita lagi curhat sama Allah. Dan Allah melihat kita ya. Tapi kita jangan membayangkan Allah kaya apa ya, gedene sak piro ya. Itu nggak boleh. Ya, haram kita membayangkan dan Allah. Sudah ya. Biarkan saja Allah yang melihat kita. Berarti kita harus betul-betul menjaga sholat kita. Itu saja. Baru sak rakaat kedua sholat ning kanto pura. Pikirannya tekanin Surabaya. Santai ya. Jadi ya, sholat itu penting Ibu, sholat itu penting ya. Maka sepanjang usia kita harus berupaya perbaiki sholat kita. Karena sholat khusyuk itu tidak mudah ya. Yang gampang itu mendirikan, yang gampang itu
mengerjakan sholat. Kalau mendirikan sholat itu angel. Padahal perintah Allah itu bukan mengerjakan sholat, tapi aqimis sholat, dirikan sholat. Kalau mengerjakan kan sekedar dohir, ya kan? Sing penting sholat duhur petang rakaat rampung wis. Ya masalah diterima apa ora wis karepe. Ya wallahu a'lam. Nah ini jangan sampai kita sholatnya kayak gitu. Jadi betul-betul sholat itu berdampak kepada kita, ya. Dampaknya apa tadi? Tanpa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau jenengan masih sering rerasan, perbaiki sholat, karena ini kemungkaran, ya kemungkaran. Jenengan ya sholat orang bolong-bolong incetil dia. Nah ini perbaiki juga ya. Ya jangan-jangan ya pusatnya ada di sholatnya. Orang sholatnya betul-betul mendirikan, legoati, lomo ya nyanyo. Ya tapi tetap pakai batas ya, pakai batas karena ya sedekah juga Allah perintahkan jangan berlebihan, ya beribadah jangan berlebihan, meskipun berlomba tapi sesuai kemampuan. Ittaqullaha mastata'tum, ya di surat At-Taubun ya Allah sampaikan kita bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Yang ketiga caranya adalah perbanyak istighfar. Kalau tadi taubatan nasuha, yang ketiga ini perbanyak istighfar. Kenapa kok suruh perbanyak istighfar? Istighfar itu untuk menghapus dosa kecil. Kalau taubatan nasuha menghapus dosa besar. Sementara sing jenenge dosa kecil itu seringkali kita melakukan tapi orang sadar. Salah satu contoh yang sering yang awak dhewe ya lakukan itu bukan riba, Bu. Riba itu dosa besar. Dosa batin. Nah, kebatinan, Bu. Dengan itu ahli semua. Ahli kebatinan. Ya, ahli. Ya, wong wedok sensitif banget. Nonton piye sithik we batin. Ya, krungu piye sithik we batin. Ya. Nek wong laku di batin lho. Ya Allah, laku nek nganti pusing. Ya. Ya yo wis ngopo. Ini ada di batin. Ya. Enggak usah, ya. Nek kancane nganggo kudu tambah ayu dibuatin. Ora padune kudune kredit. Kredit sakar pe. Nek ora nganggo kudu dibuatin piye to wingi nganggo kudu saiki ora nganggo kudu. Ini serba salah ya. Itu kalau hati tidak di-manage itu seperti itu, Bu. Nah, makanya ada tazkiyatun nafs, ya pembersihan hati, ya. Maka hati itu harus kita perhatikan, ya. Kesehatan hati itu harus diperhatikan, ya. Supaya apa? Tidak gampang batin, ya. Dan biasanya orang batin itu batinnya elek loh, Bu. Orangnya batin apa? Nah, batin elek. Ya Allah, Mbak, orang petuk terusasi, saya kok tambah lemu ya. Nanti terus terang lu. Maunya batin barang miskin gak terus terang. Jangan, Bu, jangan. Jangan ya. Jangan begitu karena om itu dia ngomong mungkin loro hati. Padahal janjinya ya lemu. Tapi jangan ya, Bapak tambah sehat tambah monong ya. Jadi terus kemudian Masya Allah jangan ojo. Ya makmur. Nah itu
kita latihan dulu, jangan gampang batin ya. Makanya kita butuh sering istighfar. Kalau itu ada, karena itu otomatis loh Bu, tenan otomatis. Ya, kok Bu Yeni ngerti? Ya bodoh aku ya wedo. Oh wedo iku ono. Ya, berarti Bu Yeni ya bodoh Bu. Sama. Tinggal bagaimana penjagaannya, segera istighfar, 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 istighfar. Ya. Sampai bojone dibatin. Orang mulai dibatin, mulai gasik dibatin. Wong wedok itu tenan sensitif banget. Maka benar ya, ketika Rasulullah diajak berkeliling surga, berkeliling neraka, ternyata penghuni terbanyak di neraka itu nanti wanita. Nah itulah salah satunya Bu ya. Jadi jangan gampang batin ya. Kalaupun batin terus segera dihapus dengan istighfar. Nah itu yang pertama istighfar. Yang kedua istighfar juga akan menjadikan ringan kita untuk kemudian melakukan ibadah dan kebaikan. Ya, jadi perbanyak istighfar dari sekarang ya, supaya apa? Masuk Ramadan kita sudah terbiasa lisan ini ya dengan istighfar. Kita nggak harus modal ya Bu ya, cuma menggerakkan bibir. Kayaknya orang rampung nih Bu ya, baru satu ya. Terus yang keempat ya, untuk membersihkan hati dan meningkatkan iman, niat luruskan niat betul-betul dari sekarang berbuat kebaikan, beribadah, niatkan karena Allah saja, sehingga masuk Ramadan kita sudah terbiasa Allah ya, hanya untuk Allah, karena mencari ridho Allah ya. Meskipun bisa jadi ya ketika Ramadan itu bonus dunianya didapat, tapi tujuannya Allah dalam rangka taat kepada Allah ya. Apa bonus dunianya? Pertama ya, puasa itu ngirit. Kalau puasa ngorot salah Bu. Puasa itu ngirit. Kenapa? Ya, bukankah ya makannya cuma 2 kali, ya kan? Ya, ditambah lagi masjid di mana-mana buka bersama. Ibu-ibu boleh kok buka di masjid. Bila perlu ajak bapaknya juga. Kayak wong loro tok iki rata-rata yang di sini di rumah. Anak-anak sudah gede-gede. Wis ora usah masak ya. Bukan ya enak-enak. Loh, ora usah tuku, ngirit. Ya. Ya, bukan enggak boleh, Bu. Boleh. Karena apa? Mereka yang membeli itu dalam rangka memberi buka orang yang puasa. Dengan catatannya apa? Biarkan mereka yang tidak berpunya dulu yang dapat kebahagiaan. Ya kan? Jangan awake dhewe sing iso tuku, njupuk dhisik. Durung salat wis njupuk. Aku dibuka iki apa? Oh, iki nasi gudeg. Iki apa? Oh, iki nasi Bandung. Ya, njupuk sing gudeg sik. Yang regane apa? Enek ayame. Aku iki ya, aku tak bawa sisan ya. Ini jenenge dengan orang ya, jangan. Nah, kita boleh makan di situ dengan catatan utamakan yang du'afa dulu ya. Nanti kalau lebih baru kita boleh ambil ya, begitu boleh Bu. Jadi puasa itu ngirit. Nanti kelebihan belanjanya untuk apa? Sedekah. Karena apa? Ramadan juga disebut syahrus sedekah. Perbanyak sedekah ya. Jangan pikirannya udungannya, lambiannya, usah ya.
wis ora usum. Mergane apa? Jenengan itu saiki sing anyar berbiak. Kenapa kok dulu ada tradisi ya kalau lebaran itu baju baru, mergane tukune setahun bisa. Nek bakdo, lha saiki jenengan do dino tukak dituku seragam. Iya. Bola-bali seragam. Nek perlu badan seragam. Seragam itu anyar. Ya, jadi seperti itu ya. Upayakan ya. Dapatnya double, dapat kebaikan dunia, dapat kebaikan akhirat. Terus kalau jenengan bisa ngirit, nanti bonus keduanya apa? Langsing. Ya. Kenapa? Karena berbukanya tidak balas dendam. Ya. Sahurnya juga ya sebutuhnya saja sehat. Ibu, sejatinya sahur itu ya yang diajarkan Rasulullah itu yang terbaik adalah mepet subuh ya. Ya mepet subuh 10 sampai 15 menit sebelum subuh. Ya. Kenapa kok cendak banget? Karena yang sahur diajarkan itu cukup kurma dengan air. Ya, kalau jenengan air putih tidak begitu, teh hangat, teh panas, enak loh Bu. Atau susu monggo. Ya. Awake dhewe sahur, masya Allah, sego, ya, iwak, ya, sayur. Terus wis maem kabeh, cek endi susune, susu. Buah. Bar kuwi madu. Ngombe madu. Bar kuwi vitamine ndi, Bu? Vitamine. Jenengan iku arep opo? Ayo wong arep perang. Ya poso mantek kaya ngono. Ya jangan terlalu lah. Ya jangan terlalu. Ya. Boleh, tapi tadi jangan kebangetan. Karena berpuasa itu bukan berarti kemudian boros. Ya terutama ibu-ibu nih, nek bapak-bapak sih manut kok. Ya manut. Nek perlu Bu, supaya jenengan tarawih nggak ngantuk, ra usah masak. Ya, karena dibuka di masjid. Ya cuma untuk sahur. Ya, untuk sahur. Masaknya ya beli saja. Ya beli saja. Nah, yang jualan banyak. Ya, berbagi rezeki. Iya. Nah, dengan catatan cari yang halal dan thayyib. Kan begitu. Gak apa-apa berbagi rezeki. Lah waktu dengan gopo waktu masakan baca Quran. Lah terus gimana? Ngomong sama bapak, sama suami. Pak, aku poso tahun ini orang masak. Lah harus ngomong prei masak. Aku arep ibadah. Ya, harusnya sebagai suami yang soleh senang. Ya. Nah terus dia Bu, siap tambahan uang belanja. Oh, kalau beli malah ngirit jadinya. Oh, malah ngirit. Oh ya samsoyo ya. Iya, tak pikir nek kuku boros. Oh enggak, malah ngirit. Oh wis, alhamdulillah. Ternyata di Solo luar biasa. Sayur 3.000, tidak untuk sahur, ngomong loro. Berarti nanti 10 hari terakhir sedekahnya besar-besaran. Iya. Ya itu kan digelar di situ ada malam yang paling mulia. Lailatul Qadar. Kalau jenengan bisa sedekah di malam itu, ya, malam itu kita sedekah 300.000, berarti itu dihitung kita sedekah selama 84 tahun 300.000. Orang luar biasa. Ya. Nah terus nunggu kapan Bu Yeni? Nah itu malam itu ada di 10 terakhir. Jadi 10 terakhir itu sholat kenceng ke, baca Quran kenceng ke, sedekah kenceng ke di malam hari. Ya, ganti bukan siang hari tapi malam hari. Karena di situ puncak dari Ramadan. Jenengan sholat ya.
di malam-malam 10 itu ya, 11 rakaat dengan berkualitas itu dinilai kalau pas Lailatul Qadar itu sama dengan melakukan kebaikan selama 84 tahun. Seumur hidup loh Bu, seumur hidup. Jadi upayakan ya. Beriktikaf boleh ya, dengan catatan jangan campur, harus pisah ya. Ya, iktikaf. Kemudian yang iktikaf kalau masih ada suami, izin sama suami. Dan kalau bisa ya bapaknya juga diminta untuk iktikaf ya. Supaya apa? Mesake mboke iktikaf, bojone iktikaf, bapaknya ditinggal. Doanya bojoku ana dijak iktikaf ora gelem. Ya aku tak iktikaf dhewe no. Nah itu sejatinya kalau jenengan ngancani Pak E itu lebih baik pahalanya. Ini ya kuwi mergane kancane duwe iktikaf kabeh kok kaya aku ora soleh dhewe. Aku ya melu iktikaf nah itu. Ya kadang-kadang kita tidak bisa memilih ya. Kecuali memang ya ada hal-hal yang tertentu. Nah, itu. Maka ya minimalnya izin ya. Kenapa? Karena masih ada suami ya. Jadi yang ketiga tadi meluruskan, keempat meluruskan ya. Sekarang persiapan yang kedua. Persiapan apa kedua? Persiapan ilmu ya. Ilmu tentang apa? Karena di bulan Ramadan ya yang jadi ikon ibadah utamanya adalah puasa, maka kita harus ya sudah mampu memahami ilmu-ilmu tentang fikih puasa, fikus siang ya. Apa saja? Karena puasa ini adalah ibadah, pasti ada yang namanya syarat ya kan Bu, rukun, sunnah ya, kemudian makruh. Nah ini ya kita upayakan. Rukun itu sering disebut juga wajib ya. Ya jadi inilah ya yang harus kita kuasai. Nah syarat puasa sekarang, apa saja syarat puasa? Pertama tentu saja harus Islam, Muslim ya. Yang kedua balik ya, balik. Dan insya Allah ini yang hadir balik semua tuh. Kemudian yang ketiganya apa Bu? Berakal sehat. Ya, ini juga berakal sehat semua ya, kecuali yang kurang. Kurang komplit, kurang kebal. Ya. Kemudian yang keempatnya ya, tidak dalam kondisi haid dan nifas ya. Ini syaratnya dan insya Allah kita sudah masuk semua. Muslim, balik, akal sehat dan tidak dalam kondisi haid dan nifas. Ini mayoritas sudah purna semua kok. Berarti expired. Jangan expired nunggu, ya apa sakit ya purna ya sudah selesai. Berarti insya Allah puasanya penuh sebulan. Ya, makanya jaga kesehatan supaya kita bisa puasa penuh sebulan. Nah itu rukunnya. Kemudian syaratnya. Rukunnya pertama niat. Iya betul ya, niat. Kenapa? Karena ini puasa wajib, maka niatnya harus sebelum terbit fajar. Kalau terbit fajar kok baru niat, orang kanggo ya nggak boleh. Puasanya tidak sah. Karena ini puasa wajib. Puasa wajib ada berapa Bu? 3. Pinter. Apa saja? Puasa Ramadan. Ya. Qadha. Nada. Ya betul. Ramadan, qadha, kafaroh. Ya kafaroh. Ya kafaroh ini bisa nadar, bisa sumpah atau kafaroh pelanggaran. Ya. Kafaroh pelanggaran diantaranya ketika kita bersumpah tapi kita tidak melaksanakan sumpahnya, kafarohnya puasa 3 hari. Kita bernadar tapi tidak melaksanakan nadarnya, maka kafarohnya puasa juga 3 hari.
Nah, terus kafaro sing oke ya adalah ketika di siang hari bulan Ramadan ya melakukan jima dengan istrinya, maka di samping ya batal puasanya harus bayar, dia juga harus tambah kafaroh. Apa kafarohnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kira-kira berikutnya sesasi wae buat padahal bareng-bareng, apalagi rong sasi ge ora ene kancane dewe ya dijak kancane jalan-jalan ya kabeh maem dene ora maem. Napa Mas ora maem? Poso. Poso boro-boro poso. Hah? Kafarot? Piye to kowe iki aku alon kowe buanter aku pusing. Jadi jangan mudah-mudahan insya Allah tidak terjadi ya. Tidak terjadi. Itulah puasa ya, niat puasa wajib. Nah, kemudian ya rukun yang kedua adalah menahan diri dari seluruh pembatal puasa. Ini ya yang menjadi harus jaga, nggak boleh dilakukan. Apa saja pembatal puasa? Makan, minum dengan sengaja. Berarti nek makan minum tidak sengaja karena lupa, rapopo. Puasanya sah terus ke? Ya karena lali. Ya karena lupa. Oh nek lali itu berarti sengaja. Ya, sengaja. Ning jenengan jangan terus dongo. Ya Allah, puasa itu kan 4 minggu ya Allah. Tolong minta 1 hari saja aku diberi lupa biar makan. Giliran doanya dikabul ya. Jenengan esok durung ngombe kelingan kosong. Tidak jadi kebaikan jenengan. Sedino gorokan loro. Karena apa? Gak boleh meskipun minumnya sudah di depan. Ya, terus tadi begitu dapat 3/4 sudah dimakan. Astagfirullah, kosong. Lah, dulu minum. Terus kemudian ya Allah seteguk aja, ya Allah seteguk. Ini sudah sengaja. Gak bisa. Ya, makanya nggak usah berharap untuk lupa. Ya, berharapnya malah justru tidak lupa. Ya, karena ya sudah. Ya. Karena memang kalau ya di tengah perjalanan kok betul-betul lupa, berarti jenengan diberi makan minum oleh Allah. Ya nggak apa-apa. Diteruskan. Gimana? Boleh tanya? Belum selesai. Monggo tanya. Itu kalau sahur itu kan kadang-kadang kalau kita makan roman aja kan nggak sempat ya kan. Jadi makannya itu mungkin nggak mendekati banget gitu loh, karena takutnya dulu kan sok-sok malah kegigit. Iya. Nah makan dulu selesai, tapi niatnya begitu terakhir imsak baru minum baru niat. Padahal malam juga pas habis sholat tarawih juga udah niat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah. Karena kalau semuanya mepet nanti. Iya Bu, monggo. Ya. Niat itu sejatinya Bu. Niat itu sejatinya jangan dibilang sulit. Ya, karena apa? Kerentege ngati ya. Sudah. Awake dhewe itu Ramadan itu arep ngopo toh? Ya arep poso kan Bu. Iya. Urung Ramadan kowe nganggo persiapan kok. Ya. Nah itu. Jadi jangan terus kemudian kita persulit ya. Kalau kita sehat, akal kita normal, setiap mau melakukan sesuatu pasti sudah niat. Ya, pasti sudah niat. Hanya saja untuk lebih afdolnya memperbaharui niat. Boleh, boleh. Ya. Gak apa-apa. Masih imsak itu masih boleh makan, masih boleh niat. Ya. Jadi imsak itu bukan berarti tidak boleh makan, tidak boleh niat. Ya. Persiapan. Ya, persiapan. Ya. Kita teruskan ya Bu. Terus apa lagi? Ya, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini batal puasanya. Tapi tidak tambah kafaroh. Ya, kafarohnya nggak ada. Cuma dia harus bayar puasanya. Ya. Dan ini juga ada nilai dosa. Kalau tidak, ya
tidak artinya tidak bukan karena darurat ya. Kalau karena darurat ini misalnya karena sudah tidak menahan, maka terutama ini untuk bapak-bapak ya, untuk suami kita ini, kitanya jangan mancing-mancing di siang hari. Ya, sebagai istri iya harus jaga. Ya, karena kita tidak pernah tahu ya kapan itu kemudian ada. Ya, rangsangan itu ada kapan nggak ngerti. Ya. Makanya tadi kita penampilannya upayakan jangan memancing syahwat ya. Kemudian ya tingkah laku kita ojo manja-manjaan, manja ini begitu baik. Ya, iya. Jadi jangan membuat suami terus akhirnya ingat ke situ, ya, karena kasihan. Ya. Karena beda ketika suami menginginkan sama istri. Wanita itu beda. Wanita itu pandai menahan. Tapi suami itu kalau sudah ya sampai ubun-ubun harus dikeluarkan. Makanya tadi ada onani, mengeluarkan sperma ya dengan tidak bersetubuh, bisa dengan sabun, bisa dengan membayangkan. Nah ini ya tetap batal, tapi tidak dapat kafaroh ya. Jangan ya, kita harus pintar ya, membuat suami kita jadi tidak ya pikirannya ke situ. Nah kemudian memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja tanpa ada tujuan pengobatan. Ya, beda kalau dengan tujuan pengobatan, memasukkan tetes mata ke dalam mata kita, ya kan? Ya. Kalau memang itu dalam rangka mengobati, maka tidak apa-apa. Ya. Meskipun di sini nanti tenggorokan terasa pahit, ya, karena memang tidak dari tenggorokan kan itu netesinya, yang ditetesikan mata, itu akibat saja. Ya. Dampaknya nggak masalah ya, hanya saja kalau untuk kehati-hatian netesinya barsaur itu jauh ya, jauh lebih hati-hati. Tapi bisa jadi karena sakit mata kan kadang-kadang gatel banget ya siang ya. 3 kali sehari. Nah harus 3 kali sehari berarti diganti mana Bu 3 kalinya ya, bukan kan ya, dibalik kalau misalnya jenengan punya ketergantungan obat ya, ya bukan berarti tidak puasa, dicoba puasa dengan apa? Dengan membalik minum obatnya. Ya biasanya siang, jadi malam. Dicoba dulu Bu, dicoba. Kalau ternyata ada mandorot, silakan jenengan berbuka. Tapi tetap dihitung. Nanti bayar. Ya, karena kalau kodok nggak boleh fidyah. Ya. Kecuali kalau penyakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhan, baru boleh fidyah. Nek wonge sehat kaya ngene kabeh kok fidyah. Ya, kok penakan. Carane kaya ngono dadi wong suci ora poso. Boleh bali fidyah. Iya. Enggak boleh ya. Nah itu. Ya, jadi kalau dalam rangka pengobatan tidak apa-apa ya. Nah, kalau sampai infus gimana Bu Yeni? Infus ya wis batal wae posone. Berarti dengan komponen gitu ya. Ya kan sampai diinfus kok. Nah itulah, terus yang membatalkan yang selanjutnya adalah haid dan nifas. Nah ini juga tidak bisa ya, tidak bisa dipaksakan karena haid dan nifas ini bagian dari fitrah wanita. Waduh, terus apa? Ya saya sebut aja. Kemudian sunnah puasa ya, menyegerakan berbuka. Di situ ada semua Bu, di buku fikih ini ya. Menyegerakan berbuka dengan kurma, kemudian berdoa ketika berbuka ya. Jadi jangan lupa konsentrasi jenengan jangan kepada panganan toh. Ya. Sampai lari orang doang. Jangan ya, jadi ya segera berbuka dengan kurma. Kemudian ketika berbuka dengan kurma, karena ini Rasulullah sampaikan berbukalah dengan kurma. Kalau ada kurma basah, kalau nggak ada kurma basah kurma kering, kalau nggak ada kurma kering air, kan begitu. Ya. Dan biasanya jenengan ini air, terus ini kurma.
Ya, salah jenengan itu minum dulu baru kurma. Harusnya kurma dulu baru minum. Lah kok keselak piye? Ojo ngeyel, durung dilotir, durung dilakukan, wis ngeyel sih. Ya keselak kok. Ya. Bukan ketika makan kurma itu kita munyah. Dan ketika munyah itu pasti ada enzim dan ada ludah di situ. Ya. Nek jenengan makan kurma ditelan, insya Allah keselak. Kurma ditelan orang hidupnya. Ya biji katuk sisa bisa. Ya mana kesan? Nabit juga boleh. Ya, nabit juga boleh. Ya. Tapi tadi kurma dulu ya Bu. Ya. Terus kalau bisa yang ganjil hitungannya. Ya. 1 itu juga ganjil loh Bu. Ya. 1, 3, 5, 7, 9, itu likur ya ganjil. Jadi ya paling tidak kurma dulu 1 ya, baru kemudian minum. Itu sudah bisa dapat sunnah. Jangan minum dulu baru kurma khawatir ya. Jadi selama ini kan begitu ya. Nah kemudian sunnah berikutnya sahur. Ibu harus sahur ya, karena di dalam sahur ada keberkahan kata Rasulullah. Jangan gara-gara harus kuat. Ini sahur aras-arasan ini nek 10 hari terakhir ya. Semua orang apa aku ora usah sahur. Rugi Bu. Sahur itu tidak harus makan. Minum seteguk 2 teguk. Niatkan sahur, jadilah dapat berkahnya sunnah ya. Dan kalau sahur itu diakhirkan ya. Dan Rasulullah mengajarkan kita sahur itu tadi 15 menit atau 10 menit sebelum subuh. Kenapa? Karena sahurnya Rasulullah itu cukup kurma dengan air. Nah, jadi kalau kita bisa, itu bisa niru sahurnya dimulai sekarang. Sekarang kan bulan Sya'ban, mulai nih puasa sunnah dengan sahur yang sederhana. Ya, kurma dan air atau kurma telur air ya, karena ada protein di situ di telur ya. Ya kurma kan ada karbohidrat, ada vitamin, ada serat. Nah proteinnya dengan telur ya. Nasinya nggak usah Bu, karena sejatinya nasi itu ya tidak banyak manfaat, tidak banyak menguntungkan ya. Marahin gendut, marahin ngantuk, maka tidak heran ya. Bar sahur itu buat siang ya ngantuk. Sholat subuh karo liwut sholat ya. Nek sholat subuh jamaah pasrah bongkokan sama imam. Nek sholat subuh dhewe lali. 2 rakaat lho subuh 2 rakaat. Lali iki mau seloro bisa. Nambah siji. Gara-gara tadi sahurnya kewarek ya. Jadi kalau bisa sahur itu tidak pakai nasi. Insya Allah tambah sehat Bu, tambah sehat. Apa orang kan itu begini? Insya Allah dimulai ngelih, ngelak, lapar, kenyang itu adalah insting kita. Kalau kita katakan enggak, insya Allah enggak ya. Karena sejatinya tergantung sugesti kita. Nah kemudian ya sunnah berikutnya adalah bersemangat mempelajari dan membaca Al-Quran. Ya, kemudian bersemangat lagi untuk bersedekah. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau ketika Ramadan bertambah-tambah melebihi angin yang berhembus. Gak pernah berhenti Rasulullah. Setiap hari upayakan sodako. Ning sodako ojo guyu rono guyu rene. Karena apa senyum adalah sodako. Ini stres beneran. Ya, sodako ya. Nah kemudian ya itu persiapan ya. Apa tadi? Oh, sunnah puasa. Sekarang yang makruh dalam puasa apa itu? Marah, nangis, berkata kotor. Ini makruh. Makruh itu apa? Tidak batal puasanya tapi mengurangi pahala puasa.
Dan ini kerjaan perempuan, marah-marah jenengan, nangis jenengan, kita semua Bu, ya. Bukankah ketika awake dhewe kesel, masak macam-macam digawe dhewe, ya. Kekesalan ora enek sing gagas, nasu-nasu. Ya, barang bojone meneng wae. Piye to Mas, aku nasu ya kowe meneng wae. Pura-pura ora krungu, nangis. Lah iki mangkut. Aduh, berpadu terus nangis. Nah itu, jangan Bu. Ya sejatinya jenengan itu kadang-kadang capek dibikin sendiri. Bojone orang ngokon kok. Ya jenengan. Ya jangan capek-capek, maka tadi masak tuku wae wis. Baik beres ya. Dengan catatan tadi ya, halal dan thayyib. Ya. Nah kemudian berkata tidak baik di dalamnya termasuk ghibah, termasuk ya muni-muni, ya ngeloke, ya jangan ya. Nah kemudian ya mencicipi makanan berlebihan, ya mencicipi makanan itu tidak batal puasanya, ya. Tapi kalau berlebihan itu bisa sampai kepada membatalkan puasa. Masa cicipi 1 sendok ditelan? Tapi orang dicipi, ya. Kenapa? Karena ibu-ibu pasti tahu sudah. Yang namanya saraf terasa itu adanya di ujung lidah, ya. Tempelkan saja di ujung lidah, sudah terasa ini kasinan atau kurang asin. Ya. Terus nanti dikeluarkan berkumur, ya. Nah, kemudian berkumur berlebihan. Nah ini jangan wirawiri. Kemah. Ya, jadinya umur. Ya umur itu perasaan kita, sudah jangan dibikin umur. Ya, jadi jangan berlebihan berkumur. Nah itu persiapan yang tentang ilmu. Kemudian persiapan yang ketiga, persiapan ibadah. Dari sekarang Bu, mulai bersiap ya. Sholat malamnya dikencengin, baca Qur'annya dikencengin, supaya masuk Ramadan kita tidak kemudian ya baru jalan tini-tini ya. Jadi sudah Ramadan, sudah tinggal terbang ya. Nah kemudian persiapan terakhir, persiapan fisik. Kenapa? Karena Ramadan juga butuh fisik kita sehat, badan kita, fisik yang kuat, badan yang sehat. Maka dari sekarang, apalagi ini kan sudah mayoritas di atas 50 tahun ya Bu, ya jangan makan makanan yang ya pedas, dingin, kecut, itu dikurangi ya. Nanti pada akhirnya ini membuat badan kita sakit. Ya jangankan sakit berat, sakit ringan kayak flu, batuk di bawah puasa tuh reposo banget. Ada akhirnya apa? Kita harus minum obat. Akhirnya orang kosong, eman. Ya tapi kan ada nyaur beda. Nyaur puasa di luar hari Ramadan sama puasa Ramadan itu beda. Maka ya kalau bukan karena keharusan kita harus buka, ini masih harus dijaga. Ya bisa, ya insya Allah. Ya ibu-ibu, ya itulah beberapa persiapan-persiapan untuk menyambut Ramadan. Mudah-mudahan dengan persiapan-persiapan ini menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita. Dan bagaimanapun kita harus menjadikan Ramadan yang Allah berikan kepada kita itu dengan berkualitas ya, supaya tidak menyesal. Ibu maaf tidak ada sesi pertanyaan ya Bu. Yes, ya. Sudah waktunya sudah ya, habis ya, sudah lewat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Ya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.